saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari pagi hari ini sebelum kita memulai aktivitas kita sepanjang hari ini, mari kita datang kepada Tuhan. Kita menaikkan setiap ucapan syukur, kita menaikkan setiap pujian kita kepada Tuhan. Kita percaya kalau Tuhan kemarin boleh menuntun kita, kita percaya bahwa hari ini juga Tuhan akan melakukan hal yang sama. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk kebaikan-Mu, penyertaan-Mu dari malam sampai pagi hari ini. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat tanpa kurang suatu apapun. Sebentar Tuhan, sebelum kami memulai aktivitas kami rindu datang kepadamu. Kami mau menyembah, kami mau mendengarkan firman-Mu. Dan biarlah apa yang kami dengarkan pagi hari ini boleh berakar, bertumbuh, serta berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Sedetik pun Kami percaya Tuhan, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kaulah yang disembah. sama-sama kita katakan, Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. lebih sungguh lagi kita naikkan pujian ini.
Tuhan ku berharap, Engkau Tuhan yang tulus menerima. Kau tulus menerima. Aku apa adanya. Aku apa adanya. Kekuatan Kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu. Sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Kita naikkan pujian ini lebih lagi.
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa kabarnya hari ini? Pasti Tuhan memberkati kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Baiklah, sebelum kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi ini, kita tunduk kepala dan kita berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih jikalau kami ada sebagaimana kami ada pada pagi ini. Semua itu karena kasih karunia dan anugerah Allah yang melimpah dalam kehidupan kami. Kami sehat, kami kuat, kami tidak berkekurangan apapun. Bahkan pagi ini kami boleh bangun dari tidur kami dan kami boleh berada di hadapan hadirat-Mu. Itu semua karena kasih karunia dan anugerah-Mu. Pada pagi ini Bapa, kami akan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kami perlu Engkau Roh Kudus untuk memberikan pemahaman kepada kami. Karena jikalau kami berusaha memahami Engkau dengan akal dan pemikiran kami, maka kami tidak bisa sampai ke tempat itu. Tetapi jikalau Roh Kudus yang menjamah dan memberikan pengertian kepada kami percaya firman yang keluar, firman berlari, dan firman akan berhasil dalam segala sesuatu yang Tuhan inginkan terjadi dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mengajak kita untuk membaca dari 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Berbicara tentang ciptaan baru, manusia baru, kita telah diciptakan menurut kehendak Allah secara sempurna di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Efesus 2 ayat 10 mengatakan seperti ini, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Allah mau supaya kita hidup di dalamnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, berbicara tentang ciptaan baru, kita perhatikan bagaimana prosesnya seekor kepompong menjadi kupu-kupu. Kupu-kupu yang cantik ini berasal dari ulat yang buruk rupanya dan sangat menjijikan waktu kita melihat ulat ini. Dan tidak menarik sedikit pun. Tetapi melalui proses perlahan-lahan dari bentuk ulat menjadi kepompong dan menunggu beberapa waktu lamanya sehingga menjadi seekor kupu-kupu yang indah dan dapat terbang dengan penampilan dengan anggunnya serta disukai banyak orang, termasuk saudara dan saya. Kalau kita melihat kupu-kupu, kita akan pasti memuji, cantik banget. Padahal dia dalam proses dari ulat sampai menjadi sesuatu ciptaan Tuhan yang begitu cantik, luar biasa. Nah, kehidupan kekristenan kita hampir mirip dengan proses itu. Ketika kita menjadi ciptaan baru di dalam Kristus, dalam proses penciptaan kembali yang dikerjakan oleh darah Kristus. Dulunya hidup kita amburadul, dulunya hidup kita tidak tertib, dulunya hidup kita mau-mau kita sendiri. Tetapi pada saat ada proses hidup baru, pada saat proses hidup di dalam Kristus, proses itu membuat kita hari demi hari tampil berbeda di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Dan proses ini bukan karena kita, tetapi karena Allah, karena Roh Kudus yang memimpin kita, menuntun kita, sehingga proses menjadi manusia baru kita ini benar-benar akhirnya kita disukai oleh Allah dan kita disegani, kita disukai oleh manusia. Orang boleh melihat, oh kita berubah
karena proses tadi. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, tadi kita baca dari Alkitab terjemahan baru. Tapi saat ini saya mau mengajak kita melihat dari terjemahan AB. Dia tulis seperti ini. Oleh karena itu, jika siapa saja dalam Kristus, ia adalah sebuah ciptaan baru. Yang lama telah berlalu. Sesungguhnya yang segar, hangat, yang membuat sebuah kehidupan yang segar dan baru sudah datang. Sekali lagi saya baca. Oleh karena itu, jika siapa saja dalam Kristus, ia adalah sebuah ciptaan baru. Yang lama telah berlalu, sesungguhnya yang segar, hangat, yang membuat sebuah kehidupan segar dan baru sudah datang. Setiap ciptaan baru dalam Kristus memiliki ciri khas tertentu sesuai firman. Nah, bagaimana ciri-ciri hidup seseorang yang sudah menjadi ciptaan baru? Pertanyaannya untuk kita pada pagi ini. Karena pada saat dibilang ciptaan baru, semua orang bilang, iya, saya adalah ciptaan baru di dalam Kristus Tuhan. Tetapi ciri-ciri tersebut tidak ada pada orang itu. Ciri-ciri orang yang sudah diciptakan baru di dalam Kristus, di antaranya satu saja yang saya akan bicarakan pada pagi ini. Tidak meninggalkan Kristus, tidak meninggalkan Yesus. Kita baca di Kolose 2, kita baca di Kolose 2 ayat 6. Kolose 2 ayat 6. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ciri-ciri orang yang mengalami lahir baru, ciptaan baru, dia tidak meninggalkan Kristus. Dia hidup di dalam Kristus. Tetap di dalam Dia, hidup aktif dan tinggal di dalam sebuah kehidupan yang terus-menerus menyesuaikan diri dengan Kristus. Kita hidup di dalam Kristus berarti setiap hari kita menyesuaikan diri kita, sikap, perkataan, perbuatan kita, menyesuaikan diri kita dengan Kristus, menyesuaikan diri kita dengan kebenaran firman. Setiap orang diciptakan dalam Kristus, sudah pasti dia selalu tinggal tetap di dalam Dia. Dia selalu tinggal tetap di dalam firman. Nah, tujuan untuk tetap tinggal di dalam Kristus, tujuan untuk tetap tinggal di dalam Dia, tujuan untuk tetap tinggal di dalam firman, agar supaya kita tetap berbuah. Ini tujuan kita tinggal di dalam Dia, tujuan kita tinggal di dalam Kristus. Dan ini adalah ciri-ciri orang yang diciptakan baru di dalam Kristus. Ciri-cirinya apa? Dia akan tetap tinggal di dalam firman. Dia tidak akan pernah beranjak dari firman, dan tujuan dia tinggal supaya dia dapat berbuah, menghasilkan buah. Tadi di awalnya kita berbicara tentang kepompong yang menjadi kupu-kupu. Itu melalui proses.
tentang kehidupan kita yang melalui proses akhirnya kita menjadi ciptaan baru di dalam Kristus. Saya mau menceritakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, ada sekelompok kupu-kupu. Mereka punya kemampuan terbang itu sedikit sekali. Tetapi kupu-kupu tersebut, mereka dapat menempuh jarak kira-kira 800 km dari Meksiko ke AS, Amerika. Mereka bisa menuju tempat yang tepat dengan sistem navigasi pada belalai kecil mereka. Waktu baca hal ini, wow. Jadi kupu-kupu yang lemah, kupu-kupu yang punya kemampuan terbang tidak sebagus burung dan lainnya, tetapi karena dipimpin oleh navigasi, karena dipimpin oleh mereka punya yang kecil itu, belalai kecil itu, akhirnya mereka dapat melakukan perjalanan luar biasa jauhnya 800 km dari Meksiko ke AS. Nah, dalam menceritakan hal ini, saya mendapat satu pemahaman seperti ini. Orang yang diciptakan kembali dalam Kristus, itu orang tersebut tidak dipimpin oleh keinginan dagingnya, tidak dipimpin oleh keinginan hatinya sendiri, tetapi orang tersebut harus memberikan dirinya dipimpin oleh sang navigator. Orang yang menjadi ciptaan baru tersebut, dia tidak punya kemampuan seperti sang kupu-kupu tadi. Dia harus mulai belajar bergantung dan dipimpin oleh navigator ilahi, yaitu Roh Kudus. Pada saat kita mulai berserah dan bergantung sepenuhnya kepada sang navigator, kepada Roh Kudus, percayalah, kehidupan kita akan berubah. Dan pada saat kita berubah, kita menyenangkan hati Bapa kita di sorga. Dan orang-orang sekeliling kita dapat melihat cara hidup kita yang baru, cara berbicara kita, cara bertindak kita, perbuatan, perkataan, dan sikap hidup kita. Orang lain dapat melihatnya. Ciri-ciri ciptaan baru dalam Kristus adalah, pertama, dia tetap tinggal di dalam Yesus. Pernah saya katakan, tinggal di dalam Yesus berarti tidak beranjak. Dia konsisten di dalam firman Tuhan, serta terus-menerus memberikan dirinya dipimpin oleh Roh Kudus. Pagi ini, sebelum kita mulai dengan semua aktivitas kita pada pagi ini, tetap tinggal di dalam firman Tuhan, dan biarkan sang navigator dan biarkan Roh Kudus memimpin kehidupan kita semua mulai dari pagi ini, supaya benar-benar ada perubahan hidup. Apapun yang kita alami pada hari ini, apapun yang akan kita hadapi sepanjang hari ini, percayalah, bersama dengan Yesus kita mampu untuk melakukan perkara-perkara besar. Tuhan Yesus memberkati. Baiklah, kita akan tunduk kepala dan kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk kebenaran firman Tuhan pada pagi ini. Kami tahu bahwa kami adalah ciptaan baru di dalam Engkau. Dan kami mau membiarkan diri kami tinggal di dalam firman. Kami mau membiarkan firman itu membentuk kami. Kami akan membiarkan firman itu menuntun kehidupan kami. Kami akan membiarkan sang navigator ilahi. Kami membiarkan Roh Kudus saja yang menuntun kami semua pada hari ini, pada pagi ini, mulai pagi ini, mulai kami membuka hari kami sampai nanti malam kami menutup hari kami. Kami mengucap syukur karena Roh Kudus senantiasa
memimpin kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Berdoa untuk setiap orang yang mendengarkan Intimacy Worship pada pagi hari ini. Berdoa Tuhan, berkat yang sama, berkat pemahaman firman Tuhan, pengertian firman Tuhan ada pada mereka. Dan bukan itu saja, ada gairah dalam diri mereka untuk menggali lebih lagi, untuk mengetahui kebenaran firman ini lebih lagi, sehingga mereka berakar, bertumbuh, tertanam di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan untuk memimpin kehidupan kami. Berdoa untuk setiap orang yang mendengar pada pagi ini, yang punya masalah, persoalan, sakit, penyakit. Kasih Allah mengalir, menjamah mereka, menyembuhkan mereka. Kegairahan lagi ada dalam kehidupan mereka, dan ada ucapan syukur karena mereka tahu bahwa Engkau senantiasa tidak pernah meninggalkan mereka. Bapa, kami mengucap syukur tidak pernah habis-habisnya Tuhan untuk kasih-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami. Berdoa untuk para pemimpin kami, berdoa untuk para pemimpin, Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran pemerintahan di pusat sampai di daerah. Berdoa untuk kota Bali ini, berdoa Tuhan untuk para pemimpin gereja di tempat ini, berdoa untuk umat Tuhan yang ada di tempat ini, berdoa untuk penduduk Bali. Tuhan, kami berdoa memberkati mereka dengan berkat yang sama yang Tuhan sudah berikan bagi kami, berkat kekuatan, kesehatan. Kami berdoa Tuhan, kami yang sudah diberkati, memberkati kota ini di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa untuk cuaca Tuhan di kota Denpasar. Kami mengangkat tangan dan berserah kepada Engkau, Allah yang berdaulat atas seluruh kehidupan kami. Bapak, terima kasih Tuhan untuk hari ini, untuk pagi ini, untuk persekutuan kami dengan Engkau. Terima kasih karena kami percaya Engkau selalu dan senantiasa mendengarkan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Bapak, kami mengucap syukur tidak pernah habis-habisnya. Karena Engkau senantiasa bukan saja mendengar, tapi menjawab doa kami. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mengajak Bapak Ibu untuk mendoakan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami ini sudah tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Bapa membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan dari kekal hingga kekal sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.